Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui renungan ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 50. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulat tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah waspada, jangan sesat. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam firman Tuhan atau renungan kita hari ini ada kisah yang menarik di dalamnya. Ada orang yang tidak berada dalam kumpulan murid. Ketika hendak mengusir setan,
dalam nama Yesus. Maka murid-murid Yesus mencegahnya, karena mereka menganggap bahwa mereka itu adalah bukan golongan daripada Tuhan Yesus. Orang itu mungkin adalah murid Yohanes yang mencegah orang yang mengatasnamakan Yesus. Dan Yesus dengan tegas melarang mereka melakukan hal itu. Artinya, jangan melarang mereka untuk berbuat baik. Itu yang Tuhan katakan. Seseorang dapat melakukan mukjizat dengan nama Yesus, pasti percaya kepada Yesus. Tidak mungkin dengan seketika itu juga ia menghina Yesus, padahal dia menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Kuasa untuk mengusir setan, sedang jemaat Tuhan, hanya dimiliki oleh orang-orang yang sungguh percaya kepada Yesus dan terpilih menjadi utusannya. Dia sungguh-sungguh memiliki karunia penyembuhan daripada Yesus. Ada juga sedang jemaat Tuhan, orang yang melayani hamba-hamba Tuhan, bahkan hanya dengan memberi secangkir air. Orang seperti ini dihargai oleh Tuhan dan diberi upah kekal. Artinya di sana Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa orang yang memberikan secangkir air saja kepada pengikut Yesus, dia sudah mendapat upahnya. Artinya hamba Tuhan pun, pelayan-pelayan Tuhan pun, orang yang merasa memberikan yang terbaik untuk pelayanan, Yesus juga menghargai upahnya. Sedang jemaat Tuhan. Kemudian sedang jemaat Tuhan, Yesus menegaskan kemarahannya bahwa barang siapa, ini juga pelajaran yang hari ini kita dapat, Yesus juga dalam kemarahannya menegaskan bahwa barang siapa yang menyesatkan satu dari anak-anak kecil, maka mereka harus dihukum. Lebih baik batu kilangan, katanya, digantungkan pada lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Ini kan seperti itu, daripada kita menyesatkan anak-anak kecil. Sudah jemaat Tuhan, inilah yang Tuhan ajarkan mengenai hukum kepada semua orang dan kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa Tuhan sangat tegas. Jangan menyesatkan. Berikan pengajaran yang sesungguhnya. Jangan malah menyesatkan orang lain. Ya, apalagi menyesatkan anak kecil. Anak kecil sungguh polos, sedang jemaat Tuhan. Dia belum tahu dan belum mengerti mana sebenarnya yang jahat, mana yang sebenarnya yang baik. Tergantung kita mengarahkan ke arah mana. Ya, makanya dibilang makanya Tuhan Yesus katakan kalau ada yang menyesatkan sesuatu anak kecil, lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya. Ini tegas sekali Tuhan Yesusnya. Dan juga Tuhan Yesus katakan, kalau tanganmu berdosa potong, kalau matamu berdosa cungkil, kalau kakimu berdosa potong juga, daripada semuanya masuk neraka, masuk penghukuman. Karena artinya di sana Tuhan Yesus mau katakan, kehidupan kita ini harus menjadi berkat. Kehidupan kita ini jangan terus dilingkupi oleh dosa. Ya, jemaat Tuhan. Jangan gara-gara kita orang lain juga berdosa. Jangan gara-gara kita orang lain juga berdosa. Lebih baik kita binasa. Itu maksudnya. Alangkah baiknya kita jangan membuat orang lain tersesat. Alangkah baiknya kita membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus, agar dia memperoleh keselamatan yang kekal itu, bukan kepada kemusnahannya. Ya, sedang jemaat Tuhan, ini yang Tuhan Yesus mau ingatkan. Yesus mengingatkan umatnya senantiasa memberitakan kabar baik Allah. Meski kita tak berada dalam satu gereja atau lembaga, jangan menghalang-halangi pelayanan mereka. Jangan kita sekali-kali menghalang-halangi mereka untuk melayani. Kita juga harus menerima dan bersyukur atas orang-orang yang memperhatikan dan menolong hamba-hamba Tuhan. Ini juga yang diingatkan kepada murid-muridnya tadi. Dan juga jangan sekali-kali menyesatkan. Kalau kita tidak suka
malah kita menyesatkan dia. Tidak, biarkan. Sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau kita melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus mau kita saling mengingatkan agar kita jangan satu orang pun terhilang atau tersesat. Ya, Tuhan Yesus mau kita semua kembali kepada Dia. Tuhan Yesus mau kita semua diselamatkan. Mari sedang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita ini kita harus menjadi berkat dan jangan kita menjadi penyesat atau menyesatkan orang lain. Makanya Tuhan katakan waspada, jangan sesat, ya, agar kita memperoleh bagian dalam keselamatan itu. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita, dan kita diberikan hikmat pengetahuan untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang jahat, dan kita dapat memahami mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak benar. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Saya bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami agar kami tidak sesat, tidak menyimpang daripada Tuhan. Walaupun Tuhan walaupun terkadang tantangan banyak yang kami hadapi dalam dunia ini, tapi kami mau fokus kepada Tuhan dan tidak mau disesatkan oleh dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.